Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ada yang belum jawab salamnya Bungut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Bungut, semangat. Oke anak-anakku yang Bungut sayangi, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai khalifah. Tapi sebelum kita belajar tentang manusia sebagai khalifah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kita membaca sholawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tidak lupa, sebelum belajar, mari kita membaca doa. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bung sayangi, tadi Bung sudah menyampaikan bahwasanya kita akan belajar tentang manusia sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin di bumi, pengatur bumi, yang akan memberikan kesejahteraan di bumi. Manusia tidak akan menjadi perusak di bumi, akan tetapi memakmurkan bumi sehingga bumi menjadi aman, nyaman, dan bisa tetap lestari. Nah, apakah anak-anak tahu mengapa manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan pemimpin, pengatur di bumi ini? Anak-anakku, apabila kita perhatikan bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Apakah itu tumbuhan, hewan, bahkan dibandingkan dengan malaikat, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Mengapa seperti itu? Karena manusia diberikan oleh Allah tidak saja fisik yang sangat bagus, akan tetapi manusia diberikan oleh Allah akal pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang bisa merencanakan sesuatu, bisa melihat ini hal yang boleh dilakukan dan ini hal yang tidak boleh dilakukan. Anak-anakku yang Bung sayangi, sebagai khalifah di bumi, sebagai seorang pemimpin di bumi yang akhirnya akan mensejahterakan bumi, dan yang paling penting membawa bumi akan lebih baik, manusia haruslah melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah. Dipersiapkan diri untuk menghadapi sebagai khalifah. Yang pertama yaitu tugas terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, tugas terhadap keluarga. Yang ketiga adalah terhadap masyarakat. Dan yang keempat adalah tugas terhadap alam sekitar. Anak-anakku, yang pertama marilah kita lihat bahwasanya manusia mempunyai tugas terhadap diri sendiri. Coba apa kira-kira tugas manusia terhadap dirinya? Pinter. Oke anak-anak, manusia mempunyai tugas terhadap dirinya, yaitu yang tidak kalah penting. Yang pertama yaitu selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan haruslah tetap di dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia haruslah mengembangkan dirinya, selalu belajar, tidak kenal menyerah di dalam belajar. Hal ini sesuai dengan firman Allah bahwasanya ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menjadi Rasul, pesan pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Itu mengandung arti bahwasanya manusia harus selalu belajar, belajar. Dan itu juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita harus selalu belajar
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, supaya manusia selalu bisa berpikir mana yang baik dan yang benar dengan ilmu yang didapatkan. Selanjutnya yaitu menjaga akhlaknya, menjaga kepribadiannya. Apa-apa yang dilakukan haruslah selalu di dalam koridor keimanan kepada Allah SWT dan berakhlakul karimah. Anak-anakku yang menyayangi, yang kedua yaitu tugas manusia terhadap keluarga. Keluarga kita adalah apa yang ada di dalam rumah kita, bisa terhadap ayah, ibu, kemudian saudara. Nah, tugas kita adalah menyayangi keluarga, menghormati keluarga, dan menjaga kerukunan di dalam keluarga. Bahwasanya Rasulullah SAW menerapkan hal itu juga, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita harus saling menyayangi, menghormati, menghargai, dan juga saling mengingatkan apabila ada keluarga yang sekiranya perlu kita ingatkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Tugas terhadap masyarakat. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga dan sebagainya, kita perlu mempunyai tugas-tugas, yaitu menjaga kerukunan di dalam masyarakat, menghormati masyarakat, kemudian bekerja sama, saling bantu-membantu. Hal ini bahwasanya kita haruslah tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bahwasanya kita haruslah tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan dilarang tolong menolong di dalam kejahatan dan kesesatan. Di dalam masyarakat kita haruslah bersikap seperti itu. Apabila ada tetangga yang memerlukan bantuan, kita tolong. Apabila ada kerja bakti misalnya di masyarakat, kita ikut kerja bakti. Itu adalah wujud dari tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi tidak boleh tolong menolong dalam kesesatan. Misalnya tolong menolong untuk merusak tempat ibadah misalnya, tolong menolong untuk mencuri dan sebagainya, nggak boleh. Gitu ya nak ya? Paham saya? Oke. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu tugas kita terhadap alam, terhadap lingkungan kita, alam sekitar kita. Kita haruslah menjaga alam, menjaga bumi kita. Yang terdekat adalah alam sekitar kita, tempat tinggal kita. Kemudian secara luas, alam di seluruh dunia ini. Kita tidak boleh merusak alam. Kita harus menjaga alam. Bagaimana cara kita untuk tidak merusak alam? Yaitu kita tidak melakukan penebangan liar, misalnya membakar hutan, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Misalnya kita membuang sampah di sungai, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh yang merusak alam. Nah, anak-anakku yang aku sayangi, itu adalah tugas-tugas manusia sebagai khalifah, dan secara umum adalah manusia adalah memakmurkan bumi ini, mengatur bumi ini sehingga bumi menjadi aman, nyaman untuk ditempati. Nah, sekarang tugasnya anak-anak sebagai pelajar. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai calon pemimpin di bumi ini? Nah, ayo siapa yang ingat, siapa yang tahu? Pinter. Yang pertama, anak-anak selalu pakai apa tadi? Selalu beribadah kepada Allah. Bisa lewat sholat, mengaji dan sebagainya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya yaitu apa sayang? Selalu menuntut ilmu, rajin belajar, tidak pernah melalaikan tugas. Yang ketiga, misalnya apalagi selalu menyayangi keluarga kalian, hormat patuh sama orang tua, sayang pada adik, pada kakak, dan kalau misalnya di masyarakat ada kerja bakti misalnya, ikut gitu ya.
Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya. Kemudian tidak boleh apalagi anak-anak membakar misalnya, anak kemana gitu, ke hutan misalnya, dibakar hutannya, nggak boleh ya. Oke anak-anak, saya rasa itu yang bisa Bumut sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga anak-anakku menjadi calon-calon pemimpin dan calon khalifah di bumi yang bisa memakmurkan bumi kita di masa-masa yang akan datang. Akhirul kalam, semoga ilmunya bermanfaat. Bumut mengucapkan salam. Tapi sebelum itu kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak, Bumut tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.